Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video sebelumnya, udah kubahas rangkuman spoiler alur cerita Higehiro volume kedua. Nah, di video kali ini, akan kubahas kelanjutannya, yaitu pada volume ketiga light novelnya. Pada volume ketiga ini, akan muncul karakter baru, yang bernama Kanda Ao. Di mana Kanda Ao ini merupakan cinta pertama Yoshida saat SMA, sekaligus merupakan mantannya. Selain itu, volume 3 ini juga akan diakhiri dengan plot twist besar yang akan berpengaruh pada akhir cerita Higehiro nantinya. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Beberapa tahun yang lalu, saat masih SMA, Yoshida jatuh cinta pada seorang gadis yang merupakan senpainya di sekolah. Gadis tersebut bernama Kanda Ao. Setelah Yoshida menyatakan cintanya, Ao pun menerimanya. Ao ini memiliki gairah seksual yang besar. Beberapa hari setelah ia resmi berpacaran dengan Yoshida, ia langsung mengajaknya untuk berhubungan. Setelah diajak seperti itu oleh wanita yang ia cintai, tentu saja Yoshida menerimanya. Tak hanya sampai di situ. Saat mereka berhubungan, Ao bahkan meminta agar Yoshida tak menggunakan kondom. Tapi Yoshida menolak dan tetap ingin menggunakannya agar lebih aman. Hubungan mereka berjalan dengan lancar, hingga pada saat Ao lulus. Saat Ao lulus, ia tiba-tiba menghilang dan tak dapat dihubungi. Dan disinilah hubungan Yoshida dengan Ao berakhir. Setelah barusan memimpikan Ao saat ia tidur, Yoshida pun membuka matanya di pagi hari. Ia mendapati Sayu yang sedang membangunkannya. Setelah bersama-sama sarapan, mereka berdua pun pergi ke tempat kerja mereka masing-masing. Di ruang istirahat tempat Sayu bekerja, Sayu berbicara dengan Asami yang saat itu sedang belajar. By the way, perlu kalian ketahui juga kalau Sayu itu walaupun dia saat ini nggak sekolah, tapi dia itu belajar sendiri dari buku-buku yang diberikan oleh Yoshida. Oke lanjut, Sayu kemudian melanjutkan pekerjaannya. Saat itu, Yaguchi menyapa Sayu. Mereka berdua membicarakan tentang mobil mewah misterius yang selalu parkir di depan toko tempat mereka bekerja akhir-akhir ini. Saat Sayu menatap mobil itu, ia merasakan orang yang berada di dalam mobil tersebut sedang memperhatikannya. Sementara itu, di kantor, Mishima memandangi Yoshida yang tengah sibuk dengan handphonenya. Mishima sudah bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh Yoshida. Apalagi kalau bukan chatan dengan Sayu. Saat itu, tiba-tiba manajer datang membawa seseorang yang tampaknya merupakan karyawan baru. Karyawan baru tersebut kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang. Karyawan baru tersebut adalah Kanda Ao, cinta pertama sekaligus mantan Yoshida saat SMA dulu. Yoshida pun terkejut saat mendengarnya, dan secara tak sadar langsung menyapa Ao. Ao juga masih mengenal Yoshida, dan terkejut karena ternyata Yoshida juga bekerja di perusahaan tersebut. Sebenarnya Ao ini bekerja di perusahaan yang sama dengan Yoshida, namun di cabang yang berbeda. Dan saat ini, Ao akhirnya dipindahkan ke cabang yang sama dengan Yoshida. Ketika Yoshida dan Ao saling menyapa saat itu, Mishima dan Goto sangat mencurigai bahwa pasti ada suatu hubungan khusus di antara Yoshida dengan Ao. Semua orang melanjutkan pekerjaan mereka. Sementara itu, Yoshida teringat momen saat ia berhubungan dengan Ao di masa lalu. Setelah itu, ia melirik ke arah Ao, dan kebetulan Ao menyadari lirikan Yoshida. Ao kemudian mengajak Yoshida ketemuan di luar. Yoshida berbicara berdua dengan Ao setelah sekian lama. Di sini Ao mengatakan bahwa aura Yoshida telah berubah. Di sisi lain, Yoshida mengatakan bahwa Ao sama sekali tak berubah. Namun Ao mengatakan bahwa sebenarnya ada yang berubah, dan ia menyuruh Yoshida menebaknya. Yoshida tak mengetahuinya. Ao pun menjawabnya dan mengatakan bahwa yang berubah adalah ukuran dadanya, yang saat ini sudah lebih besar dibanding yang dulu. Yoshida secara refleks melihat dada Ao dan membandingkannya dengan yang dulu. Dan karena itu, ia kemudian salah tingkah. Setelah mereka berbicara, mereka berdua pun kembali bekerja. Saat jam istirahat siang, Mishima mengajak Goto berbicara berdua. Mereka pun ketemuan di tempat makan yang berada di kantor. Di sana, mereka membicarakan tentang hubungan Ao dan Yoshida. Saat itu, Goto dan Mishima juga sempat ribut. Intinya, di sini mereka memutuskan apa yang akan mereka lakukan ke depannya pada hubungan Ao dan Yoshida. Goto memutuskan untuk tidak mencampuri urusan tersebut dan memilih untuk mengamati saja untuk saat ini. Di sisi lain, Mishima justru keberatan dengan itu. Namun setelah Goto mengatakan alasannya, Mishima pun menerimanya. Malam hari di rumah Yoshida, Yoshida terus kepikiran tentang Ao. Sayu menyadari bahwa Yoshida sedang memikirkan sesuatu.
Ia pun bertanya pada Yoshida, apakah ada sesuatu yang terjadi di kantor hari ini. Yoshida kemudian menjelaskannya pada Sayu bahwa ada karyawan baru di kantornya, dan orang itu adalah Kanda Ao, wanita yang pernah berpacaran dengannya dulu. Saat mendengar itu, Sayu bertanya, apakah menurut Yoshida Ao itu cantik? Dengan agak malu-malu, Yoshida mengakui bahwa Ao memang cantik. Saat mendengar itu, dada Sayu pun terasa sakit. Maksudnya Sayu agak cemburu. Namun ia terus melanjutkan candaannya dengan Yoshida. Setelah itu, Sayu ke WC. Di sana ia menenangkan diri dan memikirkan percakapannya dengan Yoshida barusan. Sayu juga bertanya-tanya, mengapa ia merasa sedih saat mendengar perkataan Yoshida tadi. Keesokan harinya, saat Yoshida dan Hashimoto sedang membicarakan tentang Sayu di kantor, Ao muncul dan mendengarnya. Ao kemudian mengajak Yoshida untuk makan bareng. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Ao dan Yoshida nostalgia dan membicarakan hubungan mereka di masa lalu. Di sini Ao juga sempat bertanya, apakah saat ini Yoshida menyukai seseorang? Yoshida pun menjawabnya bahwa saat ini ia menyukai Goto. Setelah memastikan bahwa Yoshida belum berpacaran dengan Goto, Ao kemudian mengajak Yoshida ke hotel. Alasan Ao mengajak Yoshida ke hotel adalah karena ia ingin berhubungan dengan Yoshida setelah sekian lama tak melakukannya lagi. Yoshida awalnya menolak, namun ketika Ao mengatakan bahwa Yoshida tak harus bertanggung jawab, iman Yoshida pun goyah dan ingin menerima tawaran Ao. Namun, saat Yoshida hampir saja menerimanya, ia tiba-tiba teringat Sayu. Dan karena itu, Yoshida akhirnya menolak tawaran Ao. Mendengar penolakan Yoshida, ekspresi kekecewaan muncul di wajah Ao. Ia lalu mengatakan bahwa Yoshida ternyata belum berubah sambil tertawa. Setelah selesai, mereka berdua pun pulang. Saat di stasiun, Ao bertukar kontak dengan Yoshida. Saat Yoshida melihat foto profil Ao, ia terkejut karena yang ada pada foto profil Ao ternyata adalah foto Yoshida di masa lalu. Setelah menunggu beberapa saat hingga kereta datang, mereka berdua pun berpisah. Keesokan harinya, di tempat kerja Sayu, orang dengan mobil mewah misterius muncul lagi. Orang itu kemudian turun dari mobilnya. Sayu melihat orang tersebut, ia tiba-tiba terkejut karena mengenal orang tersebut. Sayu pun segera sembunyi. Menyadari hal ini, Yaguchi kemudian membantu Sayu untuk bersembunyi ke ruang istirahat di belakang toko. Orang tersebut kemudian berbicara pada Yaguchi dan memperkenalkan dirinya. Orang tersebut bernama Ogiwara Issa, pemilik perusahaan Ogiwara Foods, sekaligus merupakan kakak Sayu. Issa mengatakan bahwa ia datang untuk mencari gadis bernama Ogiwara Sayu. Namun Yaguchi melindungi Sayu dan mengatakan bahwa tidak ada orang yang bernama Sayu di sini. Issa tak percaya. Ia ingin berbicara langsung dengan manajer mereka. Namun saat itu manajer mereka sedang tak ada di sana. Issa pun segera pergi. Setelah Issa pergi, Sayu mengatakan pada Asami dan Yaguchi bahwa orang yang datang barusan itu adalah kakaknya. Sementara itu, di kantor, Yoshida dan Mishima makan siang bersama. Mishima membicarakan tentang Yoshida yang akhir-akhir ini selalu sibuk dengan handphonenya saat ia bekerja. Mishima meminjam HP Yoshida dan melihat daftar kontaknya. Mishima terkejut saat ia melihat nama Ao di daftar kontak Yoshida. Setelah itu, Mishima kemudian menambahkan dirinya juga ke dalam daftar kontak Yoshida. Di akhir pekan, Yoshida kesiangan dan bangun di sore hari. Sayu berbicara dengan Yoshida. Mereka membicarakan mengenai kepulangan Sayu ke Hokkaido suatu hari nanti. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ternyata saat itu sedang diadakan festival musim panas di dekat rumah Yoshida. Sayu dan Yoshida pergi ke festival tersebut dengan menggunakan yukata. Sayu meminta pendapat Yoshida mengenai yukata yang ia kenakan. Yoshida kemudian menjawabnya bahwa itu cantik. Setelah mendengar itu, wajah mereka berdua pun menjadi merah karena malu. Karena di festival tersebut ada banyak orang, Sayu dan Yoshida berpegangan tangan agar mereka tak berpisah dan tersesat. Mereka berdua lalu menonton pertunjukan. Saat itu, Yoshida memikirkan tentang Sayu yang akan pergi suatu hari nanti. Yoshida tenggelam dalam pikirannya. Saat Yoshida tersadar, Sayu tiba-tiba menghilang. Yoshida berkeliling untuk mencari Sayu, namun tak ketemu. Beberapa saat kemudian, Sayu muncul dan mengatakan bahwa ia barusan dari WC. Sayu sebenarnya sudah bilang ke Yoshida, tapi karena Yoshida tenggelam dalam pikirannya tadi, ia tak mendengar apa yang Sayu katakan saat itu. Yoshida dan Sayu kemudian membeli permen kapas. Saat mereka menunggu permen kapas dibuat, Yoshida sempat bertanya, apakah Sayu benar-benar akan pulang suatu hari nanti? Sayu kemudian menjawabnya dan bertanya, apakah Yoshida tak ingin Sayu pergi? Setelah beberapa saat berpikir, Yoshida kemudian menjawab kembali, bahwa lupakan apa yang barusan ia katakan. Sayu memang harus kembali nanti. Setelah permen kapas tadi jadi, mereka pun memakannya bersama-sama. Sayu juga sempat menyuapi Yoshida. Intinya di festival ini, ada lumayan banyak scene romance antara Sayu dan Yoshida. Keesokan harinya, setelah festival semalam, Sayu dan Yoshida lelah dan istirahat di rumah.
tiba-tiba Yoshida mendapat pesan dari Ao. Ao mengatakan bahwa ia melupakan barangnya di kantor, dan ia ingin Yoshida membantunya untuk mengambilnya. Karena Ao masih karyawan baru di sana, jadi ia belum bisa masuk dengan bebas saat hari libur. Yoshida pun segera bersiap-siap, lalu pergi menemui Ao. Beberapa saat setelah Yoshida pergi, Sai juga keluar untuk membeli bahan makanan. Setelah membantu Ao mengambil barangnya, Yoshida diajak makan bareng oleh Ao lagi. Yoshida pun menerimanya. Sementara itu, Sayu bertemu dengan Mishima yang baru saja selesai nonton di bioskop. Saat itu, Sayu tiba-tiba bersembunyi karena menyadari bahwa orang yang mengajarnya muncul. Kemungkinan orang yang dimaksud adalah Issa, kakaknya Sayu, atau pesuruhnya. Mishima yang menyadari itu, kemudian membantu Sayu bersembunyi dan mengajaknya mampir ke rumahnya yang dekat dari sana. Setelah mengabari Yoshida bahwa Sayu bersama dengan Mishima, mereka berdua pun bergegas ke rumah Mishima. Sesampainya di sana, mereka berdua membicarakan mengenai Sayu yang kabur dari rumah. Mishima kemudian memberi Sayu saran bahwa karena Sayu sudah mulai dikejar, Sayu harus mulai memikirkan apa yang akan ia lakukan ke depannya, dan ia tak bisa mengabaikan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Yoshida tiba di rumah Mishima untuk menjemput Sayu. Sayu berterima kasih pada Mishima. Setelah itu, ia pun pulang dengan Yoshida. Setelah mereka pergi, Mishima menutup pintu rumahnya dan ia tiba-tiba menangis. Mishima bersedih sambil mengatakan tidak adil. Mishima mengutuk nasibnya sendiri, dan ia mengatakan bahwa meskipun ia mencintai Yoshida lebih dari yang lainnya, ia tak dapat berada di hati Yoshida, hanya karena urutan pertemuan dan cara pertemuannya dengan Yoshida kalah dari yang lainnya. Goto yang dicintai Yoshida saat ini, Ao cinta pertama Yoshida, dan Sayu bertemu dengan Yoshida lalu tinggal bersamanya. Sementara Mishima sama sekali tak memiliki kesempatan. Karena itulah Mishima sangat sedih dan mengutuk nasibnya sendiri. Sementara itu, Yoshida dan Sayu bernostalgia saat perjalanan pulang ke rumah. Mereka juga melewati tempat di mana mereka bertemu pertama kali. Keesokan harinya, di pagi hari, suara bel rumah Yoshida terdengar. Yoshida dan Sayu bertanya-tanya, siapa yang datang pagi-pagi begini? Yoshida pun segera membuka pintunya. Di sana, orang misterius yang tak dikenal oleh Yoshida sedang berdiri di depan pintunya. Orang tersebut kemudian memperkenalkan dirinya. Ia adalah Ogiwara Issa, pemilik perusahaan Ogiwara Foods, dan juga merupakan kakak laki-laki Sayu. Issa mengatakan bahwa ia datang untuk menjemput Sayu. Yoshida kemudian berbalik, dan di sana ia melihat Sayu dengan ekspresi yang sangat terkejut. Yoshida pun mengatakan dalam hatinya bahwa akhirnya waktunya telah tiba. Dan disinilah volume ketiga light novel Higehiro berakhir. Nah, itulah semua rangkuman spoiler alur cerita Higehiro pada volume ketiga light novelnya. Kemungkinan pada versi animenya, keseluruhan cerita di video ini akan berada pada episode 7 hingga pada sekitar episode 9 atau episode 10. Di video Higehiro selanjutnya akan kulanjutkan rangkuman spoiler cerita Higehiro ini pada volume keempat light novelnya. Jadi, itulah semua pembahasan dan spoiler Higehiro pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar anime ini atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.